Mas, kita masuk ke proses rekrutmennya. Kalau seperti yang Mas Febi sampaikan tadi, di tahun 2017 ya, Mas, ya, itu Ya, sudah full online berarti ya, Mas, ya? eee, ini karena agak lupa ya, Mhm, cukup lumayan lama ya. iya benar, Mas. Kita itu ada sekitar 7 sampai 8 tahap, Mhm. 2 tahapnya offline ya, Oh, udah tahu. 2 Mhm, tahapnya offline itu interview user terakhir, mhm. sama medical check up, karena kan medical check up nggak mungkin Iya, nggak mungkin online. online, Mas. Sisanya kita full online, Oh, oke, oke. mulai dari mulai dari administrasi, Mhm. Mungkin tap kalau satu-satu, Mas, di tahap administrasi gimana itu, Mas, tahapannya, Mas? oke boleh. Mhm. Tapi yang ini ya, seingatnya aja Iya, ya. iya, siap, Mas, mhm. Karena lumayan lama. Jadi di zamanku itu Mhm, yang pasti administrasi ya, kita daftar, kan buat daftarnya di website kita ya, website resmi mhm, recruitment.pertamina.com, mhm, isi data di sana, nanti proses verifikasi mhm, sama perusahaan, nanti kalau sudah lolos dari verifikasi data, mhm, ada pemanggilan untuk tahap selanjutnya by email. mhm, Itu tes ya kayak kita tes perusahaan biasa ya, tes pengetahuan umum, mhm, tapi semuanya juga full online. Jadi nanti, mhm. dikasih link, buat ngerjain di sana. Oh, jadi kan, Eee mhm, tes administrasi yaitu syarat-syarat biasalah begitu ya, Mas, ya? ya Terus setelah itu baru tes pengetahuan umum ya, Mas, ya? ya tes Mhm, pengetahuan umum, mhm. itu Itu semua juga online itu online. soalnya seperti apa gitu, Mas? Soalnya Misalkan gitu? ah, karena sudah banyak experience gagalnya ya, di Heeh, BUMN lain, kayak iya, di PLN, di heeh, Pertamina juga sebelumnya, tesnya mhm, sama, sama mmm. yang kayak offline. Tadi Mas, mungkin salah satu contoh soal yang diingat tes pengetahuan umumnya gimana, Mas? Nah, ini yang agak coba diingat-ingat lagi ya, Mhm. ya mungkin ada matematika dasar, Oh, oke. seingatku ya, Iya, masih heeh, ada ya pokoknya intinya proses kayak rekrutmen biasa ya, apa, mhm. yang ada di soal-soal tes kerja itu loh. Oke, siap. Ada hitung-hitungan matematika dasar, nanti Mhm, ada apa, ada juga bahasa Inggrisnya segala macam, mhm, kurang lebih sama. Mungkin kalau teman-teman yang suka baca buku-buku rekrutmen BUMN atau PNS, nah, mmm, kurang lebih sama soalnya seperti yang di situ. mmm, mhm, Termasuk juga nanti, seingatku ya setelah TPU tadi, mhm, kita ada tes TOEFL atau tes TOEIC. Nah itu mmm. juga online, Online juga ya, Mas? Jadi tes online setelah juga. setelah tes pengetahuan umum, setelah itu baru Bahasa tes Inggris, TOEIC, bahasa Inggris ya, Mas, ya? ya TOEIC atau TOEFL. Mhm, Kalau udah, mhm, nah kita masuk ke psikotes. mmm, mhm, Psikotesnya juga online. mmm. Psikotesnya online ya sama, soalnya yang kayak terkait gambar, Oh, iya. terkait dengan hitungan jenderal ya, apa ya, kalau temen-temenku bilangnya hitungan jenderal atau yang pakai apa, keluaran gede Koran itu, gede, iya, heeh. Tapi ya ini online ya, Mas? online. Online Jadi juga? dia, kalau udah Heeh, semua kita hitung heeh. di frame komputer atau laptop itu, untuk next-nya kita tinggal pindah frame aja Oh, iya, di mhm, apa, next slide mhm, gitu. mhm, Nah, kalau udah mhm, di psikotes tadi, mhm, ya tadi ya, kuncinya, kalau menurutku soalnya ya mirip seperti psikotes biasa, mmm, mhm, tes mhm, yang offline, yang mhm. ada di buku-buku. Iya. Mengenai gambar, kan intinya kan di psikotes itu kan nilai apa, nilai kayak psikologis kita ya. Nah, Sorry, baik, Mas. ya, Jadi tadi setelah, psikotes, ya kalau psikotes soal-soalnya hampir samalah dengan psikotes yang lain ya, Mas, maksudnya nggak ada sesuatu yang baru lah ya? nggak ada. Mmm, baik, Mas. Nah, setelah psikotes apa lagi, Mas? Nah, setelah psikotes ya tadi interview psikologi. Interview Nah, psikologi itu, online juga berarti? online juga via Skype ya kalau nggak salah. Oh, kalau dulu masih Skype ya, Mas, ya? Iya, kalau dulu masih Skype. Heeh. Nah, yang tadi aku bilang yang tadi ditawarin jual tabung LPG itu di interview itu, Oh, di interview psikologinya itu? ya di interview psikologi. Heeh. Jadi kan, mungkin Mas Fahim udah paham ya terkait dengan psikotes tertulis, lanjut interview psikotes itu kan
Tapi kan buat teman-teman yang fresh graduate atau teman-teman yang baru mau Mhm, gabung mhm, di Pertamina, itu kuncinya ya kita konsisten aja sih. Apa yang sudah kita jawab mmm, di psikotes tertulis, itu yang akan kita pertahankan di interviewnya. oh, iya iya, mhm mhm, Nah, kalau aku pribadi sih ya karena lumayan banyak experience-nya mhm? Heeh, gagal di psikotes ya itu, intinya kita komitmen sama apa yang sudah kita tulis. mhm, Kan di psikotes itu kan nggak ada benar, nggak ada salah ya. iya benar benar, Kita cuman di sana dicek konsistensi aja, mmm, itu sih. mmm, Dan intinya mhm pada saat interview psikotes, ya mungkin sama ya, sama dengan interview-interview lainnya. mhm Intinya kalau kata orang jadilah diri sendiri, oke, mhm, aku sependapat. iya. Tapi ada tips and trick lah untuk Nah hal-hal seperti ini. nah gimana itu, Mas? Intinya lu boleh jadi diri sendiri, Mhm, tapi lu jangan terlalu open, ah, ya kan? iya iya, Jadi ya kita harus jujur mmm, sama apa yang ada di diri kita. Kalau kata bosku yang dulu itu, mhm, pimpinanku di Lahat ini, buatlah sesuatu yang bisa dijual dari diri kita. mmm, Nah, sama kalau kayak di interview. Ketika kita interview untuk pekerjaan kan, mhm, berarti kan kita sedang menjual diri ya, dan iya, tanda kutip, mhm menjual diri ke perusahaan agar mereka meng-hire kita. mhm, Nah, ya kita memang harus jujur, tapi tetap dibungkus, didandanin lah. mmm, Kita terlalu jujur, tapi juga, yang jujur itu kita yang jelek-jeleknya kita bongkar, ya mhm, justru malah itu yang bakal buat kita nggak bakal lolos next step. mmm, Tapi gimana caranya yang jelek-jelek tadi itu bisa didandanin, mmm, ditutup-tutup, bukan ditutup-tutupi ya, tapi mhm. Hmm. dipoles lah bahwa Jadi, tadi ya setelah, interview, psikologi ya, Mas, ya, interview ya, psikologi gitu kan, ya jujur boleh tapi jangan telanjang gitu kan, Mas, ya. ya benar, Jujur boleh tapi ya nggak semuanya harus disampaikan juga gitu kan ya, Mas, ya. benar. Hmm, baik, Mas. Nanti setelah interview psikologi apalagi, Mas? Setelah interview psikologi, nah ini Mhm. yang jedanya lumayan lama ya, Oh, di mhm masa rekrutmenku itu mhm. jedanya mungkin ada 1-2 bulan Oh, oke. untuk next step. Mhm Next step-nya itu in seingatku ya, mhm mhm langsung interview user. mhm. Itu biasanya langsung, manajer fungsi tertentu yang bakal interview kita. Mmm, Kalau kemarin kebetulan interview user-nya di kantor agen Sumbaksel ya, mhm mungkin nanti sama ya, mhm buat teman-teman yang, dari misalnya dari, Jakarta, Banten, Bali, Jakarta, Banten, Bandung, mhm Jawa Barat, itu mhm mungkin, di kantor Pertamina terdekat ya, mhm misalnya kayak di Sumbaksel ya, itu kemungkinan akan dipanggil di Palembang mhm interviewnya. Nah, proses interviewnya ya sama, seperti interview interview pada umumnya, tapi balik lagi ke mhm tips and trick-nya lagi. mhm Tadi sama kayak di, interview psikologi, kurang lebih nanti di interview user ada kurang lebih bahan-bahan yang sama akan ditanyakan lagi. mmm, Nah, di sana lagi kita akan dites konsistensi kita dengan jawaban-jawaban kita di tes psikotes sebelumnya. Tes psikotes, mhm interview psikologi, interview user. Nah, itu yang berdasarkan pengalamanku ya, mhm itu yang akan terus ditanyakan. Nah, eee, dan ini yang aku pelajarin ya, dari interview user-nya itu, ya tadi Mas Rahim ya, mhm kita memang harus open, tapi jangan sampai telanjang juga kan dalam tanda kutip. mhm Gimana caranya kita moles, kekurangan kita itu biar terlihat jadi nilai positif. mmm. Nah, ini kalau tips boleh share tips and trick dariku ya mungkin ya? Boleh boleh banget, Mas. Nah, Mhm mungkin ya, di interview itu ya general ya, mhm ditanya, nama, tempat tanggal lahir, mungkin hobi ditanya ya. Eee, juga nanti, interviewnya kan
Indonesian ya, in bahasa Indonesia ya. Mhm. Tapi nanti akan juga diminta, tapi ini balik lagi ke yang menginterview ya. Mhm. Tapi kurang lebih sama semua sih, kurang lebih sama. Mhm. Ketika kita interview yang dalam bahasa Indonesia, kita tetap akan ada sesi untuk interview in English. Ketika ada sesinya interview in English ya, Mhm. ini juga tips dan trik ya. Mhm. Yang pasti kan pertama pasti diminta introduce ourselves ya, Mhm. memperkenalkan diri kita. Intinya, sebutinlah hal-hal yang dalam tanda kutip penting ya, Mhm. yang nggak penting mah nggak usah. Mhm. Misalnya hobi hobi lu apa? My hobbies, ini, itu nggak penting. Mhm. Tapi buatlah pas momen interview in English kita itu yang penting-penting banget dan direct to the point. Mhm. Ya, nama lu siapa? Tinggal, tempat tanggal lahir di mana, tinggal di Mhm. mana, asal background pendidikan gimana, Mhm. ya mungkin lebih ke direct to the point gitu ya, kayak misalnya hobi segala macam itu nggak penting Mhm. menurutku. Karena ya aku pernah ngelihat sendiri, orang yang terlalu open kayak gitu justru yang ke-skip Mhm. untuk next step. Jadi dia justru ke-skip karena terlalu open dan bertele-tele dalam tanda kutip. Mmm. Ya ya. Mhm. Nah itu, yang pertama ya interview in English, kedua interview biasa, ya sama ya ditanya, tentang diri, Mhm. ya mungkin teman-teman yang aktif organisasi Mhm. ditanya tentang experience-nya, juga ditanya tentang tugasnya di organisasi itu apa. Mhm. Kalau yang sudah kerja, sudah punya ada pengalaman kerja, ya akan menceritakan, gimana budaya kerjanya di tempat sebelumnya. Mhm. Nah, mungkin juga nanti bakal ada jokes lah, kalau kita bilangnya jokes lah dari yang interview. Misalnya kalau kita sudah ada experience sebelumnya di perusahaan lain, ya bakal timbul jokes lah, "Ngapain lo kerja di Pertamina? Pertamina gajinya kecil loh, benefitnya kecil loh," segala macam. Mhm. Eee, ketika tadi ya, kalau ketika yang sudah punya experience sebelumnya, Mhm. di perusahaan lain, ya tadi ya sama, kita memang harus open tapi jangan sampai nelanjangin perusahaan sebelumnya juga. Mmm. Iya. Misalnya perusahaan kita gini, jelek-jeleknya nggak usah di-display lah pada Mhm. saat kita interview. Tapi kalau buat fresh graduate, ya paling di, pengalaman organisasinya yang mesti di-show up. Mhm. Dalam artian show up ya sewajarnya aja. Mhm. Ketika misalnya, gua ikut organisasi ini nih, jabatannya ini, dari tahun ini ke ini. Nanti kan pasti dibedah nih, Mhm. tugasnya apa, ngapain aja, prestasinya apa. Ya jawab sewajarnya aja, jangan sampai terlalu melebih-lebihkan, Mhm. itu. Terus, nah ini lagi tips and trick ya, pasti Mhm. di interview manapun pasti akan ditanya terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Mmm. Mhm. Nah, mungkin sama lah, sama dengan yang ada di buku-buku atau teman-teman yang lain ada lihat di YouTube ya, Mhm. bakal ditanya apa 3 kelebihan, apa 3 kekurangan. Dan ini tips dan trik yang aku pakai dan Mhm. dipakai sama teman-temanku, setelah aku tes dan alhamdulillah semuanya sih terkait dengan ini, karena kan, pada saat ditanya, Mhm. kelebihan dan kekurangan tadi sama, kita cari poin yang menjual diri. Apa sih kelebihan lu? Mhm. Ya kelebihan gua ini. Tetap kita sampein yang menurut kita paling bagus, tapi dipoles sedikit, Mhm. tapi jangan terlalu over. Mhm. Nah, poinnya lagi itu pada saat kita nyebutin kekurangan. Mhm. Nah, ini kalau dariku pada saat itu, ya yang karena aku sempet, ikutlah, eee, pelatihan psikotes ya, karena Mhm. sebelum di Pertamina beberapa kali gagal tuh, selalu Oh. gagal di psikotes. Heeh. Nah, itu tips and trick dari, yang orang kompeten di bidang ini, Mhm. psikologi tes kerja itu,
ketika kita ditanya tentang kekurangan kita, buatlah kekurangan itu seolah-olah menjadi kelebihan. Hmm. Misal yang ku terapin ya pada saat itu, ya kita jujur bahwa kita kita pelupa misalnya, Hmm. tapi buatlah lupa itu tetap bernilai positif. Hmm. Ketika kita hanya bilang kita lupa, ya itu bakal jadi nilai negatif banget. Hmm. Tapi ketika kita poles, saya pelupa, tapi saya selalu menyiasatinya dengan mencatat hal-hal detail atau hal kecil yang saya dengar, yang saya perhatiin, yang saya baca itu di buku catatan. Saya selalu bawa buku catatan atau saya selalu bawa handphone saya Hmm. buat nyatet hal-hal itu. Nah, jadi yang kekurangan yang awalnya minus itu gimana kita memperbaikinya kalau nggak jadi plus ya minimal balance lah, nggak sampai Hmm. minus dia. Ya, kalau nol plus minus ya jangan sampai minus, tapi Hmm. kita balik ke nol yang untuk kekurangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga pada saat kekurangan tadi buat sebutinlah kekurangan yang benar-benar sebenarnya positif, tapi Hmm. kita menganggap itu sebagai kelemahan. Kelemahan. Kalau ke aku lagi ya pada saat itu ya aku bilang aku orangnya ambis. Hmm. Bakal timbul pertanyaan dong, Hmm. "Loh kok ambis malah jadi negatif, Negatif. kelemahan bukan kelebihan?" Ya tadi kita poles lagi, kenapa ambis, ya ambis kan bisa jadi dua sisi mata uang ya, Hmm. bisa ambis yang ke hal positif, ambis ambis ke hal yang negatif. Ya tinggal kita poles lagi ceritanya bahwa, eee, saya ambis, tapi saya selalu berusaha mendikte diri saya sendiri untuk ambis ke arah hal-hal yang positif. Hmm. Kalau saya bisa ngerjain 2 tugas, kenapa saya mesti ngerjain satu? Kalau saya bisa ngerjain dalam 3 hari, kenapa mesti nunggu 1 minggu? Hmm. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi ya, kita mendandani diri kita, termasuk kelemahan kita dandani. Orang bakal bertanya, "Ambis kok jadi kelemahan?" Ya kalau tinggal sampein aja, ya kalau ambisnya ke hal yang kurang etis atau ke hal-hal yang negatif kan bakal jadi jelek. Makanya saya Hmm. bilang itu sebagai kelemahan. Tapi, ketika ambis itu diarahin ke hal yang positif, ya itu fiturnya bakal positif juga kan. Hmm. Iya. Sama ya mungkin retorika banget lah, Hmm. tapi juga yang paling penting ya pada saat, menyebutkan kelebihan ya, kalau ini tips and trikku Hmm. dan memang aku sudah pernah pelajari dari orang yang kompeten di bidang psikologi untuk pekerjaan, tolong jangan lupa ya, selalu sampein di nilai positif kita itu bahwa kita adalah orang yang jujur dan pekerja keras, itu yang paling Kenapa, penting. Mas? Ya karena kita pokoknya mau dimanapun ya, apalagi di Hmm. Pertamina ya, Hmm. jujur itu udah jadi core-nya kita pekerja Pertamina. Hmm. Kalau dulu ya sebelum, Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN ya, Hmm. dengan tagline akhlak ya Hmm. untuk BUMN, jauh sebelum itu Pertamina sudah punya nilai perusahaan sendiri, kita Hmm. punya values perusahaan sendiri, Hmm. yaitu, 6C, Hmm. yang paling penting itu clean, bersih, Hmm. dalam artian kita jujur. Nah, sekarang kan tagline-nya udah berubah nih, Hmm. seluruh BUMN sama nih, akhlak. Yang pertama kan amanah. Nah, Hmm. bahwa jujur ini adalah sekarang udah core semua BUMN Hmm. dan hal itu yang akan dibutuhkan sama perusahaan. Percuma lu pinter, percuma lu experience organisasinya banyak, percuma lu, IPK-nya tinggi, banyak prestasi di luar, tapi kalau lu nggak jujur. Jadi, sampailah bahwa hal yang paling penting itu pada saat kita ditanya, ya kita adalah orang yang jujur. Dan memang harus dibuktikan ya Iya, pada saat benar. nanti kerja. Kalau memang rezekinya dapat di pekerjaan itu, ya Hmm. harus dibuktikan. Jujur dan pekerja keras. Karena Hmm. nanti ya bak memang nggak ditagih ya, tapi, bakal jadi beban buat kita sendiri ketika kita menyampaikan bahwa kita orang pekerja keras, tapi pada saat dikasih rezekinya pada saat kita kerja nanti, ternyata kita orang yang tipe mageran segala macam, Hmm. itu bakal jadi beban sendiri sih, kalau aku Hmm. pribadi ya, Iya, Mas. Hmm. Nah, gitu jadi sih.
Jadi memang itu jujur dan pekerja keras mungkin itu saat interview yang memang harus Ya, dieksplor lah begitu ya, Mas, ya? harus Mmm, dieksplor. mhm. Nah, tadi setelah interview apalagi, Mas? Nah, interview itu terakhir Mmm. medical check up. Oh ya tadi kan Medical kalau check up interview psikolog online, sementara kalau interview user itu offline ketemuan langsung ya, Mas, ya? offline. Di tadi kalau Ya, Mas Febi di, kantor region Sumbaksel ya, Mas, ya? urgent support di Mhm. Palembang, ya. Nah setelah itu, medical check up di mana, Mas? Medical check up karena kita di Palembang ada rumah sakit Pertamina juga, jadi kita Mhm. medical check up-nya di rumah sakit Pertamina Pelaju. Oke, heeh. Dan Ya, dan mungkin yang di mhm mungkin yang di lokasi lain mhm yang mungkin di daerah yang belum ada rumah sakit Pertamina, mungkin ada klinik atau rumah sakit yang ditunjuk sama Pertamina pada saat untuk medical check up. mhm, siap, Mas. Nah setelah medical check up, setelah kita tahu, diterima atau lolos itu berapa lama, Mas? Dari medical check up Mhm. ke pengumuman itu lumayan ya, Mmm. pengumuman itu di bulan Oktober, medical check up-nya di bulan Agustus kalau nggak salah. Oh lumayan Mungkin, lama juga, Mas, ya? ada jeda 1, 2 bulan lah, 1, 2 bulan ya dari 1, 2 MCU bulan. ke Ya, diterima begitu ya, Mas, ya? Mmm. ya, Mhm. MCU ke ini. Nah mungkin Mhm? Mas Rahim ya, Iya gimana, Mas? ya banyak hal-hal yang aku rasain ya di rekrutmen Pertamina itu, Mhm? yang sebenarnya kita anggap sepele, tapi Mmm? itu justru bakal jadi bumerang buat kita. Nah Ini mhm? boleh kalau sedikit sharing ya, Iya silakan, based Mas, on experience aja ya. mhm, Jadi kan sebelum di Pertamina pernah juga tes di PLN ya, mhm, kebetulan tesnya waktu itu di Lampung. mhm, Zaman kuliah dulu badan ya masih ganteng-gantengnya banget lah ya, iya masih prima lah ya, iya, masih six pack ya, Mas, eee, ya? masih six pack lah ya. Kalau kerja ini kan kalau kata orang suka bawa bawa tas pinggang padahal itu perut kan. Iya, Nah, banyak hal-hal yang kita anggap sepele justru bakal mhm jadi bumerang buat kita. mhm Nah, misalnya tadi ya ketika interview tadi, kita memang harus jujur, open, tapi jangan sampai menelanjangi diri juga. Terus juga pada saat interview, ya mhm ketika kita ditanya hal yang terkait dengan orang lain, ya mhm, kita jangan sampai memberikan feedback negatif ke orang atau ke instansi sebelumnya. mmm, Jangan sampai kita menyerang orang lah, iya, ya bakal, ya pasti ya bakal jadi timbul pertanyaan, orang sekarang tes di sini aja yang jelek-jelekin yang lama, apalagi nanti dia tinggal di sini, mhm terus dia ninggalin ini mhm ke perusahaan lain, dia pasti jelek-jelekin kita. Nah, jangan sampai mhm kita menyerang ya, mhm menyerang secara personal atau menyerang secara, instansinya. Itu poinnya. Nah, yang nggak kalah penting ya menurutku ya based on experience tadi pas main make up. Ya mmm, tadi ketika 2017 2016 akhir atau 2017 awal ikut PLN di Lampung, itu udah sampai tahap MCU ternyata gagal. oh padahal udah sampai Padahal tahap NCU ya, Mas, di PLN ya? ya Oh, di PLN sampai MCU, mhm dan dan ini ya yang jadi bumerang bahwa yang kita ngerasa badan sehat, mhm, badan nggak gemuk, tapi ternyata, setelah aku tes, PLN kan aku coba medical check up secara mandiri ya. oh oke, Ternyata kan heeh, di medical check up itu kita tahu, mmm, beberapa poin yang mungkin jadi penyebab gagalnya kita. Yang pasti, mhm, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, karena kan ngerasa masih muda, iya masih sangguplah makan-makan yang enak ya, iya, heeh, dalam tanda kutip ya. Karena kan, mmm, makan yang enak-enak itu ya kayak nasi Padang itu enak ya, tapi kan santan segala macam, kolesterol segala macam, itu yang nggak kita kira. heeh, Nah, jadi ya kuncinya lagi pada saat, setelah dinyatakan lulus interview dan mhm, dipanggil buat medical check up, ya basa-basinya lah nyiapin fisik ya. Tapi mmm, lebih dari itu kita nyiapin yang di dalam badan sih, nggak mmm, cuma fisik. Ya tadi ya, mhm pastiin, nah apa, kandungan kolesterol di badan normal, kalau nggak salah ya, laki-laki itu mhm normalnya di bawah maksimal 189 ya nilai mhm kolesterolnya. Terus juga, untuk asam urat ya, seingatku juga itu laki-laki normal itu, yang sehat itu, mhm, batasnya
nilai 9 atau 7 ya untuk asam urat. Nah, jangan lebih dari itu. Nah, Mhm. kadang ya kalau dari pengalamanku itu tadi ya, merasa badan sehat, nggak ada gejala apapun itu, Mhm. ternyata sampling sederhana dari darah aja ternyata dari darahnya aja nggak sehat, Iya iya, benar, Mas. gitu. Mhm. Dari darah. Yang kedua, kan nanti kan medical check up-nya menyeluruh tuh termasuk audiometri, Mhm. röntgen, EKG dan lain-lain. Mhm. Nah, buat teman-teman yang suka dengerin musik ya, pakai AirPods atau Mmm, pakai headset, iya. ya mulai dikurang-kurangin lah, make apalagi ya mungkin kalau aku dulu ya malah, pakai headset itu, Mhm. dengar lagu sampai dibawa tidur sampai ke pagi. Nah, Oh, itu bakal heeh. pengaruh juga Iya pada benar, kita Mas. saat tes audiometri, Mhm. itu. Yang terakhir ya kondisi fisik sih yang pasti, kondisi Mhm. fisik ya. Nanti kan, eee, dan ini memang di seluruh Pertamina yang aku perhatiin ya di angkatanku ya, tes fisiknya itu, tadi balik lagi ke tempat yang kita tesnya, apakah nanti ada tes, apa sih namanya, yang tes buat ngukur ketahanan tubuh. Mmm. Nah, itu nanti lari atau Oh, lari di lari di treadmill ya, Mas, ya? lapangan, Mhm. ya lari di Mhm. treadmill atau Mhm. di lapangan. Mmm. Nah, kalau di aku kemarin itu karena, tesnya di Rumah Sakit Pertamina Pelaju Mhm. dan memang di komplek Pertamina, kita ada Mhm. lapangan bola, jadi larinya keliling lapangan bola. Nah, Mmm. ini kalau ada sedikit ini ya, cerita-cerita di luar itu ya, dari teman-teman yang memang ngurusin medical check up itu, Mhm. ada ininya juga sih, infonya ada batas ya, misalnya kayak lari ya, pada saat lari keliling lapangan itu, Mhm. ya minimal kita dapat 3 putaran lah, 3 putaran lapangan Oh. bola, jangan sampai kurang. Balik lagi tadi yang pas, tes darahnya tadi, ya, Mhm. yang pasti sih ya bukan disaranin ya, akan lebih bagus, teman-teman sedia payung sebelum hujan lah ya, Mhm. sebelum memang nanti ketika, MCU dari interview user ke MCU nanti dipanggil ya, di-prepare aja sih, yang tadi yang paling penting tadi darah ya, Mhm. untuk dipastiin normal ya. Mhm. Dan juga ini ada sedikit kalau pernah sharing sama orang-orang yang emang di bagian tadi ya, yang bagian medical check up itu, Mhm. eee, misalnya pada saat kita mau medical check up ya, jauh sebelum itu ya, kalau Mhm. sehari 2 hari nggak mungkin bisa. Jauh sebelum itu kita udah tes nih misalnya kolesterolnya tinggi 200, 300 nilainya, Mhm. nah itu turuninlah, dengan ini suggest aja ya, bukan Mhm. suatu keharusan ya. Eee, la Bisa diturunin ya dengan cara yang alami aja. Kalau Mhm. aku pribadi kemarin, kolesterol itu karena memang kolesterol tinggi banget, Mhm. 2 kali lipat dari normal, Oh, heeh. aku nggak pakai obat, Mmm. Mhm. tapi yang alami ya, teman-teman bisa googling lah, bisa Iya, lihat di benar. YouTube, Mhm. eee, hal-hal alami yang bisa nurunin kolesterol. Karena ketika kita, nurunin dengan cara instan pakai Mhm. obat ya, Mhm. itu akan pengaruh pada saat kita tes yang lain. Kan nanti kan Iya. semuanya dicek nih, ginjal segala macam pas kita, apa apa namanya, X-ray atau apa, EKG Mhm. segala macam itu kan pada pada dites semua. Mhm. Itu sih, Ah, siap. Baik, Mas. Tadi back to nature intinya. bener, Mas. Bahkan ya, eee, mungkin, ketika Mas Feby gagal di MCU PLN ya mungkin karena itu ya, Mas, ya? Kolesterol yang tinggi tadi ya, Mas, ya? Iya, karena setelah MCU kan, melakukan MCU secara mandiri ya, Iya iya, benar, untuk Mas. hasil-hasil lainnya bagus, cuman memang di darahnya aja jelek, kolesterolnya Oh, tinggi banget. iya iya, benar, Mas. Ya Nah, badan kurus kan, kita nggak tahu bahwa iya iya, ternyata benar, kolesterol tinggi. heeh. Nah, Mas Feby, setelah, pengumuman tadi kan, jarak sekitar 2 bulan ya, Mas, ya? Agustus Ya, tadi kalau tidak salah MCU dan Oktober itu, pengumuman. Nah, setelah pengumuman apalagi, Mas? nah sebenarnya dan seharusnya setelah kita Mhm. dinyatain lulus medical check up itu, Mhm. kita langsung dipanggil kan Iya. ke Jakarta ya, ke Mhm. PCU ya, Pertamina Corporate University Mhm. di Jakarta. Mhm. Tapi kebetulan di angkatanku tadi ya, karena kita nunggu satu gelombang lagi Iya. Oh, yang oke. jaraknya agak lama, Iya. jadi ya jadi
sekitar 3 bulan lah kita nunggu dari Hmm, selesai dinyatain lulus lulus ya? sampai dipanggil pelatihan itu Oh, 3 bulan. Tapi kalau nanti setelah lulus MCU ya jedanya nggak akan lama ya, kalau hmm, nggak ada nunggu-nunggu lagi ya. Itu hmm, mungkin 1-2 minggu, paling lama 1 bulan lah, oh ya, paling lama 1 bulan mungkin, paling lama 1 bulan nanti dipanggil dikumpulin di PCU, hmm, Pertamina Corporate University, hmm. lanjut nanti kewiraan negara sama tentara Oh, TNI. TNI ya Mas ya. Dan setelah itu baru penempatan yang di Jambi tadi ya Mas ya? OJT. Iya. Jadi setelah tadi ya PCU, Hmm, eh, kewiraan, hmm, selesai kewiraan, balik lagi ke Jakarta, hmm, eh, pengenalan mengenai perusahaan, hmm, selesai, terus kita dikirim ke Cepu, hmm, hmm, belajar arus minyak korporat di sana. hmm, Kalau di zamanku kemarin itu 2-3 bulan ya, eh, langsung ke lapangan ya, hmm, belajar di lapangan. Kalau sudah, nanti baru dapat dapat perintah buat OJT. hmm, Nah, nanti OJT-nya di lokasi itu. Dan ini biasanya ya, hmm. bukan suatu yang mutlak. Di mana kita OJT biasanya itu adalah penempatan pertama. Oh ya, siap. Hmm. Nah, itu ya Mas, apa ya dari awal proses tahapan rekrutmen dari awal sampai dengan akhir gitu. Nah, kalau saya lihat Ya, tadi Mas Feby memang benar-benar menyiapkan apa ya untuk mengikuti tahapan rekrutmen ini dengan benar-benar apa ya, dengan benar-benar sempurna lah begitu ya Mas ya. Soal tadi Mas Feby ketika psikotes ikut pelatihan psikotes begitu kan, terus di MCU pun bahkan MCU mandiri begitu untuk ya memastikan bahwa diri sehat begitu. Menurut Mas Feby, ya, itu perlu diambil nggak oleh teman-teman yang mau mengikuti apa, program rekrutmen ini? oke. Eh, Apa yang aku lakuin kan, Mhm. ibaratnya kan kalau mau perang tuh minimal kita sudah siap amunisi ya. Ah, ya benar banget Mas. Ketika kita mau perang, kita udah tahu nih kelemahan kita di mana, kita harus nutupin. Mhm, Karena semuanya based on experience semua sih. iya. Tadi di awal ya aku bilang aku tes yang terakhir ini itu tes yang ketiga. Pertama Oh, di Pertamina Persero juga, tapi mhm, khusus kilang pelaju mhm, PU3 mhm. itu gagal psikotes. Oke, heeh. Yang kedua Pertamina EP, ya, Mhm, anak perusahaan kita yang mhm, bagian eksplorasi mhm, itu juga gagal di psikotes. mmm, Nah, yang terakhir di PLN mhm, lulus psikotes setelah belajar, mhm. tapi ternyata gagal di medical check up. Nah, Oh, iya iya. jadi ya based on experience tadi, Mhm, ketika gagal terus di psikotes, apa sih perasaan mhm, psikotesnya kan nggak ada benar nggak ada salah. iya. Nah, tapi kan kita nggak tahu tips and triknya, Nah, bahwa tips itu and dia. triknya itu yang dicek kan konsistensi. Mhm, Apa yang sudah kita jawab, yang itu akan kita teruskan untuk langkah selanjutnya. mmm, Nah, jadi ya karena udah beberapa kali gagal, ya persiapannya gitu. mhm, Untuk psikotes kita belajar. Tapi bukan suatu kewajiban ya, iya, tapi balik lagi ke teman-teman ya. mhm, Uh, ada juga temanku yang baru tes sekali mhm. langsung lolos, Oh, iya. psikotes segala macam. Ada yang cuman cukup belajar dari buku Mhm, itu lolos juga. mhm, Ada juga yang cuman nonton video di YouTube juga lolos ya. mhm, Balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi iya, karena aku kemarin udah sempat banyak gagalnya, mhm, ya sempat belajar untuk psikotes kerjaan. mhm, Sama mmm, juga untuk medical check up. Karena tadi ngerasa pede kan badan masih mhm, bagus, nggak akan ada penyakit, nggak mhm, aneh-aneh, ternyata kolesterolnya tinggi. Ya, mmm, jadi persiapan lebih baik lah buat medical check up mandiri lah iya. sebelum untuk medical check up sebenarnya. Iya, setuju banget sih, Mas, itu. Itu Mas Rohim. Ya, karena kita nggak tahu ya, Mas, ya, MCU itu ya tiba-tiba kita ngerasa sehat, tiba-tiba langsung aja keluar hasilnya gitu kan. Nah, baik, Mas. Ya, benar. Nah tadi berarti ya kalau seperti yang Mas Feby sampaikan tadi, ya kalau sebelum perang ya harus ada persiapan lah begitu. Berarti untuk teman-teman yang mau mengikuti program ini ya harus latihan lah dari sekarang begitu ya, Mas, ya? Minimal ya kalau misalkan, Ya, ya metodenya dikembalikan ke pribadi masing-masing lah begitu ya, Mas, ya? Dan metodenya balik ke teman-teman pribadi masing-masing. mmm, Apakah
dengan belajar mandiri itu Iya. cukup, Mhm. apa memang perlu ada support system. Nah, itu dia. Baik, terima kasih banyak nih Mas Feby atas diskusinya pada siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang akan mengikuti program, fresh graduate, Diploma 3 di PT Pertamina Persero. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa lulus di program rekrutmen Pertamina. Baik, terima kasih. Amin, dan semoga bergabung bersama kita di Pertamina Group. Amin. Nanti ketemu dengan Mas Feby. Siap. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Feby atas diskusinya siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.